Udah tes langsung untuk main PUBG Mobile sama Devil May Cry ya. Nih, kalau PUBG Mobile. Cuy, ini dia iPhone 15 Pro. HP yang waktu pertama rilis bikin semua orang heboh ya. Material titanium, USB Type-C, terus performa gahar, dan kamera yang makin canggih. Tapi sekarang, tahun 2025, masih worth it nggak sih? Atau lebih baik nabung buat iPhone yang lebih baru? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya dari detail, desain, perform kamera, sampai fitur-fitur yang bikin HP ini bisa jadi pilihan atau malah bikin lo berpikir ulang buat beli. Mari kita mulai. Tapi sebelumnya, pada puasa nggak nih? Yang pertama kita bahas desainnya. Titanium, ringan, elegan. Material titanium sih. Lebih ringan dari stainless steel di iPhone 14 Pro ya, tapi lebih kokoh, dimensi lebih compact dan nyaman di tangan dibandingkan pendahulunya nih. Layarnya 6,1 inch, Super Retina XDR OLED dengan ProMotion 120Hz. Always on display tetap ada dong. Terus action button ada juga, tapi ini menggantikan tombol mute switch ya. Dan ini bisa dikustomisasi loh. Pilihan warnanya eksklusif banget. Ada natural titanium, terus blue titanium, white titanium, black titanium. Terus pokoknya macem-macem deh. Terus bayangin aja kalau lu bawa HP ini ke tongkrongan, ini berasa langsung naik level nggak sih? Lanjut ke bagian performa ya. Chipset A17 Pro, pertama di iPhone dengan fabrikasi 3 nanometer. Lebih hemat daya, lebih powerful buat gaming dan editing video so pasti. RAM-nya ada di 8 GB, lebih besar dari seri sebelumnya. iOS 17 makin smooth, fitur AI-nya juga makin canggih sih. Di sini gue udah tes langsung untuk main PUBG Mobile sama Devil May Cry ya. Nih, kalau PUBG Mobile bisa main di settingan Ultra HD plus 120 fps tanpa ngedrop sama sekali. Edan deh, sumpah. Giroskopnya ini bener-bener licin, gak ada delay sama sekali. Bikin aiming lu lebih akurat. Thermalnya juga lebih stabil di sini. Nggak ngerasain panas atau anget kayak gimana gitu ya. Biasa aja gitu loh. Normal aja. Terus setelah beberapa match masih adem loh. Main 40-1 jam juga masih enak-enak aja dibandingkan pendahulunya ya seri 14. Audio juga lebih enak, suara langkah musuh jadi makin jelas gitu loh. Terus ini gue demen nih. Rumputnya lebih detail, terus gedung-gedung juga lebih kelihatan jelas dari jauh ya. Lalu di Devil May Cry bisa main di ultra grafik, efek partikel, pencahayaan, terus bayangan lebih detail, FPS lebih stabil di 120Hz ya. Edan, ini nggak ada drop saat combo cuy. Animasinya juga lebih smooth, bikin battle makin sinematik deh pokoknya. Enak banget, sumpah. Serangannya tuh kita kayak nonton film-film CGI gitu loh cuy. Gila, parah sih ini. Terus lanjut ke kamera, fotografi dan video yang luar biasa. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor lebih besar, terus mode 24 megapiksel default untuk hasil lebih tajam dan hemat storage ya. Lensa telefoto bisa zoom 3 kali optical zoom ya. Kamera ultrawidenya 12 megapiksel ya. Lalu selfie kameranya ada di 12 megapiksel. Udah ada PDAF dan OIS juga. Seru nggak sih? Lanjut ke daya tahan baterai ya. Apa betah seharian? HP ini menjadi lebih efisien berkat A17 Pro-nya ya. Baterai bisa tahan antara 8 sampai 10 jam untuk pemakaian agak sedikit berat ya. Fast charging tetap di 20 watt. Ini gue nggak tahu kenapa. Kenapa nggak ngasih 45 atau 50 lah minimal ya. Ya begitulah Apple. Masih belum lebih cepet sih dari Android yang masih entry level. Heran gue. Nggak ngerti deh apa maksud Apple. Nah sekarang gue pengen ngasih lu kesimpulannya nih, plus minusnya. Kenapa lo harus beli iPhone 15 Pro? Oke, yang pertama, desain titanium lebih premium dan ringan. Oke, lalu performa A17 Pro masih sangat teramat kencang ya. Lanjut lagi, kamera 48 megapiksel dengan image processing makin gila. Serius sumpah makin gila. Gaming setelah konsol cuy, udah ada fitur ray tracingnya juga, jadi enak banget sumpah, mulus, nggak ada delay, nggak ada frame drop sama sekali, demi apapun ini. Ke software dan update panjang, minimal 5 tahun ya. Action button bikin pengalaman lebih fleksibel, oke? Terus USB-C akhirnya ada di HP ini, lebih kompatibel aja dengan banyak perangkat. Kamera video tetap juara buat konten kreator. Build quality lebih tahan banting dibandingkan seri sebelumnya. Yang terakhir nih, keamanan data dan ekosistem Apple saat ini masih menjadi yang terbaik sih. Lalu kenapa lo mikir 2 kali buat beli ini HP? Oke, ini poin-poinnya cuy. Yang pertama, harga masih tinggi banget dibanding Android flagship yang lebih murah ya. Terus, fast chargingnya masih kalah jauh dibandingkan kompetitor. Memang.
Lalu, kamera zoom cuma 3 kali, flagship lain udah 5 kali bahkan 10 kali, ya kan? Faktanya memang kayak gitu. Lanjut. Nggak ada lagi inovasi desain signifikan dibanding seri sebelumnya. Berasa nggak sih semenjak Apple seri 11 sampai sekarang ini cuma gitu-gitu aja. Pindah kamera kanan kiri kiri kanan gitu, atas bawah bawah ke atas, selesai. Lalu fitur USB-C masih terbatas dibanding Android flagship. Terus aksesoris lama yang dipakai Lightning jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi buang-buang duit aja, mubazir ya. Udah beli aksesoris yang versi Lightning, terus sekarang beli yang 15, udah pakai USB Type-C. Buang-buang duit nggak sih? Lanjut, layar masih pakai OLED biasa, belum LTPO generasi terbaru. Lalu, beberapa fitur ProRes dan lock encoding cuma berguna buat pro user. Harga layanan Apple, iCloud, Apple Care Plus, dan lain-lain makin mahal dari tahun ke tahun. Yang punya iPhone terbaru, itu harus bayar ini dan itu. Ya, siap-siap aja yang ngerogoh kocek lebih dalam, gitu aja. Jadi buat kalian worth it atau enggak buat dibeli di tahun 2025? Kalau buat gue sih ya worth it aja kalau lu punya duit gitu loh. Kalau nggak punya, yang mending beli Android yang sejutaan aja cukup. Gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya, masih sama gue di sini yang masih bakal bikin lu bingung, ya kan? Prepare your phone and happy watching. Bye bye.